Suku Cham adalah kelompok etnis yang tinggal di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja, Vietnam, dan sedikit di Thailand. Di Kamboja, suku Cham merupakan salah satu kelompok minoritas Muslim yang paling menonjol. Suku Cham berasal dari Kerajaan Champa, sebuah kerajaan maritim yang pernah berdiri di wilayah pesisir tengah dan selatan Vietnam dari abad kedua hingga abad ke-15. Setelah Kerajaan Champa runtuh akibat seringin dari Kerajaan Thai Viet cikal bakal Vietnam modern, banyak orang Cham melarikan diri ke wilayah tetangga, termasuk Kamboja. Gelombang migrasi Cham ke Kamboja dimulai sejak abad ke-15, terutama setelah kekilihin besar Champa oleh Vietnam. Mereka diterima oleh Kerajaan Khmer dan bermukim di berbagai wilayah di Kamboja, seperti Phnom Penh, Kampong Cham, Kampong Cenang, dan daerah Tony Sap. Bahasa Cham masih digunakan oleh sebagian komunitas, meskipun terincim punah karena banyak yang beralih menggunakan Khmer, bahasa nasional Kamboja. Bahasa Cham termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Mayoritas Cham di Kamboja menganut Islam, dan mereka merupakan komunitas Muslim terbesar di negara itu. Namun, terdapat dua kelompok utama di antara Muslim Cham. Cham Melayu mempraktikkan Islam Sunni bermazhab Syafi'i, dipengaruhi oleh Islam dari Malaysia dan Indonesia. Cham Bani atau Cham tradisional memiliki tradisi Islam sinkretik yang bercampur dengan unsur Hindu-Buddha, tetapi kelompok ini lebih dominan di Vietnam. Komunitas Cham cenderung tinggal dalam kelompok komunitas sendiri dan mempertahankan budaya serta tradisi mereka. Mereka memiliki adat istiadat khas, seperti upacara pernikahan, khitanan, dan kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid. Pakaian mereka khas, para pria sering memakai sarung dan kopiah, sementara wanita mengenakan jilbab. Menurut sensus dan data terbaru perkiraan terdapat sekitar 250.000–300.000 orang Cham di Kamboja, tersebar di provinsi-provinsi seperti Phnom Penh, Kampong Cham, Kampong Cenang, Pursat, Battambang, Siem Reap. Sebagian besar Cham bekerja di sektor informal, berdagang, bertani, memancing, atau sebagai pengrajin. Beberapa juga menjadi guru agama ustaz imam, atau bekerja di lembaga Islam lokal. Banyak komunitas Cham terlibat dalam jaringan ekonomi lintas negara, terutama dengan Muslim dari Malaysia dan Indonesia. Suku Cham mengalami penderitaan berat selama rezim Khmer Merah tahun 1975 sampai tahun 1979 di bawah pimpinan Pol Pot. Rezim ini memiksikan kebijakan anti-agama yang ekstrim, membubarkan komunitas agama, termasuk Muslim Cham. Masjid dihincirkan, ibadah diliring. Ribuan Cham dikoit karena menolak meninggalkan keyakinan mereka. Mereka dipiksa meninggalkan bahasa dan tradisi mereka. Menurut beberapa perkiraan, sekitar 90.000 orang Cham dikoit selama genosida ini. Setelah jatuhnya Khmer Merah, komunitas Cham mulai membangun kembali kehidupan mereka. Masjid dibangun kembali, pendidikan agama dihidupkan, dan hubungan dengan komunitas Muslim global semakin meningkat. Pemerintah Kamboja saat ini mengakui keberadaan dan hak-hak suku Cham sebagai bagian dari minoritas nasional. Kemiskinan, diskriminasi, dan akses terbatas terhadap pendidikan formal masih menjadi isu penting. Banyak anak Cham hanya mendapat pendidikan agama dan tidak menyelesaikan sekolah umum. Bahasa Cham makin jarang digunakan oleh generasi muda. Komunitas Cham memiliki koneksi kuat dengan negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, dalam bidang pendidikan Islam dan pelatihan imam. Beberapa pelajar Cham mendapat beasiswa untuk belajar di universitas Islam di negara-negara Arab. Wanita suku Cham, khususnya yang tinggal di Kamboja, memiliki identitas, kelebihan, dan kecantikan yang mencerminkan warisan budaya yang kaya, nilai-nilai agama Islam, serta perpaduan antara unsur lokal dan pengaruh luar seperti Melayu dan Arab. Kecantikan wanita Cham tidak hanya dipandang dari segi fisik, tetapi juga dari penampilan, keanggunan, dan cara mereka membawa diri, yang sangat dipengaruhi oleh adat, agama, dan nilai-nilai kesopanan. Warna kulit, umumnya sawo matang hingga coklat terang,
khas etnis Austronesia. Wajah oval atau bulat dengan garis lembut, mencerminkan keturunan campuran antara Melayu, Khmer, dan Cham asli. Rambut, hitam atau coklat gelap, lurus atau bergelombang. Sorot mata, lembut dan mencerminkan ketenangan serta kehangatan, sering dikaitkan dengan kepribadian yang ramah. Postur tubuh, umumnya bertubuh mungil hingga sedang, dengan gerakan yang anggun dan sopan. Wanita Cham dikenal sangat menjaga kehormatan dan penampilan, terutama karena ajaran Islam yang mereka anut. Busana mereka mencerminkan kesopanan dan keanggunan. Baju kurung panjang, baju tradisional yang menutup tubuh dan longgar. Jilbab atau kerudung disebut khaim dalam bahasa lokal, dikenakan dengan gaya khas, yang sering dihiasi bordir atau manik-manik. Warna-warna pakaian mereka cerah dan beragam, namun tetap anggun dan tidak mencolok. Mereka memakai perhiasan emas atau perak secara sederhana, terutama dalam acara pernikahan. Makeup digunakan secara ringan, menunjukkan kesederhanaan dan keanggunan alami. Kecantikan wanita Cham juga sangat terlihat dari sifat, peran sosial, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Wanita Cham diajarkan untuk berbicara lembut, tidak kasar, dan menghormati orang tua serta sesama. Mereka sangat menjaga sikap dalam pergaulan, khususnya dengan liwin jenis, sesuai ajaran Islam. Mereka dikenal taat menjalankan ibadah seperti salat, puasa, dan membaca Al-Quran. Pendidikan agama sejak kecil menjadikan mereka cerdas secara spiritual. Wanita Cham terlibat aktif dalam ekonomi keluarga, seperti berdagang di pasar, membuat kerajinan, atau mengurus pertanian. Mereka sering menjadi penggerak komunitas di desa-desa Cham. Wanita Cham dikenal sebagai ibu yang penuh kasih sayang dan istri yang setia. Mereka memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak dengan nilai moral dan agama. Mampu berbicara dalam beberapa bahasa Cham, Khmer, bahkan Arab dasar untuk keperluan agama. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian, perayaan keagamaan, dan pelatihan ibu-ibu muslimah. Wanita Cham memiliki peran penting dalam upacara pernikahan, khitanan, dan upacara keagamaan. Mereka bertanggung jawab atas masakan tradisional, tarian, serta pelestarian lagu dan puisi Cham. Di kalangan Cham, pendidikan agama dan sopan santun dari ibu sangat ditekankan. Ibu adalah madrasah pertama anak-anak. Wanita Cham sangat dihormati dalam komunitasnya. Mereka dianggap sebagai penjaga kehormatan keluarga. Kepribadian mereka yang santun, penyabar, dan bertanggung jawab sering dijadikan teladan. Dalam masyarakat luar, wanita Cham juga sering dipuji karena keanggunan alami, kecantikan dalam kesederhanaan, dan aura spiritual yang menenangkan. Meski memiliki banyak kelebihan, wanita Cham juga menghadapi tintingan. Akses pendidikan modern masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Diskriminasi dan stereotip dari masyarakat mayoritas Khmer kadang mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Pernikahan usia dini masih terjadi di beberapa komunitas karena alasan ekonomi atau adat. Namun, banyak wanita Cham muda kini mulai menempuh pendidikan tinggi, berorganisasi, dan berkontribusi aktif di ranah publik. Kehidupan malam di komunitas suku Cham, khususnya di Kamboja, sangat berbeda dari gambaran kehidupan malam yang biasanya identik dengan hiburan, bar, atau klub malam. Sebaliknya, kehidupan malam dalam masyarakat Cham cenderung bersifat religius, tenang, dan berfokus pada kegiatan komunitas, keluarga, serta spiritualitas sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mereka anut. Mayoritas suku Cham di Kamboja beragama Islam, mazhab Syafi'i, sehingga kehidupan mereka, termasuk di malam hari, sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Islam mengatur waktu-waktu ibadah, termasuk salat maghrib dan isya yang dilakukan di malam hari. Mereka hidup dalam komunitas yang kolektif dan konservatif, di mana norma agama dan adat sangat dihormati. Kehidupan malam bukan waktu untuk hiburan bebas, tetapi waktu untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Setelah matahari terbenam, umat Cham biasanya melaksanakan salat maghrib dan isya secara berjamaah di masjid atau musala setempat.
Di desa-desa Cham, masjid menjadi pusat kegiatan malam, tempat berkumpulnya pria dan remaja untuk belajar agama atau berdiskusi. Banyak anak-anak dan remaja Cham mengikuti kelas mengaji malam hari setelah makan malam. Di beberapa tempat, ada halakoh atau pengajian rutin untuk ibu-ibu atau pemuda yang dilakukan seminggu sekali pada malam hari. Malam hari juga digunakan untuk diskusi komunitas, pertemuan warga, atau latihan seni budaya seperti melantunkan syair-syair religi kasidah. Kadang, saat ada persiapan acara besar seperti pernikahan, masyarakat Cham akan bergotong royong hingga malam hari. Setelah semua ibadah dan tugas selesai, malam adalah waktu berkualitas untuk keluarga. Makan malam bersama, berbincang, atau mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai Islam dan budaya Cham sering dilakukan di rumah. Perkumpulan laki-laki dan perempuan dibatasi, apalagi di malam hari. Anak gadis Cham umumnya tidak diperbolehkan keluar rumah pada malam hari tanpa keperluan penting. Perempuan Cham biasanya tinggal di rumah setelah maghrib, kecuali ada kegiatan agama atau keluarga. Aktivitas seperti nongkrong di warung malam, bermusik bebas, berpakaian terbuka, atau perkumpulan bebas dianggap tidak sesuai dan tabu. Orang tua dan tokoh agama di komunitas sangat menjaga agar remaja Cham tidak terpengaruh budaya luar yang bertintingan dengan nilai Islam. Di kota-kota besar seperti Phnom Penh atau Siem Reap, kehidupan malam dipenuhi dengan bar, karaoke, dan hiburan malam, tetapi komunitas Cham tidak terlibat langsung dalam gaya hidup semacam ini. Komunitas Cham tetap mempertahankan kehidupan malam yang tenang dan penuh disiplin religius, bahkan di lingkungan perkotaan. Selama bulan Ramadan, kehidupan malam komunitas Cham menjadi lebih aktif secara spiritual. Salat tarawih berjamaah setiap malam. Tadarus membaca Al-Quran bersama. Persiapan sahur dini hari sekitar pukul 3-4 pagi yang biasanya dilakukan bersama keluarga. Banyak masjid Cham yang penuh aktivitas malam selama bulan suci ini, menjadikannya momen paling hidup secara religius. Beberapa pemuda Cham yang tinggal di kota mulai mengenal media sosial, musik modern, dan hiburan malam yang kadang tidak sejalan dengan nilai tradisional. Ada tintingan dari orang tua dan tokoh masyarakat untuk menjaga remaja dari pengaruh negatif kehidupan malam urban. Namun, banyak anak muda Cham kini aktif di organisasi keislaman dan budaya, yang menjadi alternatif positif dalam mengisi malam hari.